Salah satu tipe data yang akan sering kita gunakan di bahasa pemrograman, termasuk juga di Python, salah satu tipe datanya adalah angka ya, atau numerik. Nah, di bagian numerik ini ada beberapa operator yang mungkin sudah sering kita gunakan di bahasa pemrograman yang lainnya. Ada operator positif atau tambah, kemudian operator minus atau kurang, ya, kemudian tanda operator kali seperti ini, tanda bintang ya, kemudian yang berikutnya tanda slash. Kalau misalnya kita akan menggunakan operasi kuadrat ya di Python, kita menggunakan tanda bintang dua kali seperti ini ya. Misalnya kita akan melakukan perkalian 3 kuadrat begitu, maka kita masukkan 3 bintang-bintang kemudian 2 ya, artinya adalah 3 kuadrat. Begitu juga kalau misalnya kita akan melakukan dengan bentuk 3 pangkat 3, maka kita tuliskan 3 bintang-bintang 3 ya, artinya adalah 3 pangkat 3 ya, atau 27 nanti hasilnya. Nah, kalau misalnya kita juga akan melakukan parenthesis ataupun melakukan pengurutan dalam melakukan suatu operasi, maka kita bisa menggunakan tanda kurung. Misalnya di sini kita akan melakukan operasi di mana 2 ditambah 3 dikalikan 4. Maka kalau kita lakukan seperti ini, otomatis dari Python dia akan menjalankan yang pertama kali dilakukan adalah bentuk perkalian ya. 3 dikalikan 4 terlebih dahulu. Hasilnya 12. Kemudian baru dikalikan, ditambahkan dengan 2 ya, sehingga hasilnya adalah 14. Jadi yang kali tanda bintang ini dikalikan terlebih dahulu. Kalau sudah selesai untuk tanda bintangnya, baru kemudian dia beralih ke mode pertambahan ya, sehingga 3 kali 4 sama dengan 12, kemudian baru ditambahkan dengan 2, hasilnya adalah 14. Nah, kalau misalnya kita menginginkan supaya operasi penambahan dilakukan terlebih dahulu, maka kita bisa menambahkan tanda kurung ya, 2 ditambahkan 3 ya, kita kurung terlebih dahulu, baru dikalikan dengan 4, maka hasilnya akan berbeda ya. 2 ditambah 3 adalah 5, dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 20. Nah, kalau misalnya kita akan membuat sebuah proses desimal, maka kita bisa masukkan dengan tanda titik ya. Contohnya 0,1 maka dia sama dengan 0,1. 0,3 sama dengan 0,3. Berikutnya mari kita masuk ke Visual Studio Code dan melihat bagaimana penerapannya ketika kita menuliskan skrip kita dengan menggunakan angka di Python. Sebenarnya untuk menuliskan angka di Python hampir sama dengan penulisan kita ketika kita menuliskan string di Python ya. Kalau kita kemarin menuliskan string kan seperti ini ya. Saya masukkan print, kemudian untuk masukkan dia ke dalam bentuk string kita masukkan dengan tanda petik 2 seperti ini atau tanda petik 1 ya. Misalnya saya masukkan string ya. Dia akan menuliskan untuk isiannya berupa tulisan di bagian bawahnya tulisannya adalah string. Nah, tipe ini adalah tipe string ya. Nah, untuk menuliskannya berupa angka, kita tidak menggunakan tanda petik, langsung kita masukkan isian dari angka yang kita kehendaki. Misalnya saya masukkan 1000 begini, kemudian saya jalankan, dia langsung menuliskan di bagian bawahnya nantinya berupa angka 1000. Kalau mau menuliskan dengan bentuk koma, tinggal kita masukkan titik, kemudian diikuti dengan koma kita ya, misalnya koma 5 begini. Jadi 1000,5, saya run, langsung berbentuk di bagian bawahnya 1000,5. Begitu juga kalau misalnya kita akan menuliskan dengan bentuk minus, ya, saya masukkan minus, ya, minus 1000, saya jalankan lagi. Nah, dia langsung menuliskan di bagian bawahnya berupa minus 1000. Nah, berikutnya misalnya saya akan membuat sebuah variabel, ya, saya masukkan misalnya dengan angka 1 begini, kemudian saya masukkan untuk nilainya 1000, ya, kemudian kita panggil di bagian dalam dari fungsi print ya, hampir sama dengan yang di string kita kemarin, angka 1000 seperti ini, kemudian saya jalankan. Nah, dia langsung menuliskan di bagian bawahnya ya, untuk nilainya ya, nilai dari variabel angka 1. Nah, kita juga bisa memasukkan dengan operasi yang lain. Misalnya, saya tidak hanya akan membuat sebuah variabel saja berupa angka 1, saya akan membuat dua buah variabel, angka 1 dan juga angka 2. Ya, angka 2. Misalnya angka 2 di sini saya masukkan 6, kemudian angka 1 saya masukkan 3 begini. Oke. Kemudian saya masukkan di sini untuk hasil. Di mana hasil di sini saya akan masukkan nilainya ya. Misalnya di sini yang pertama kita coba adalah bentuk penambahan ya. Penambahan dari angka 1 ditambah dengan angka 2 ya. Maka kita coba lihat hasilnya di sini. Hasil kita coba jalankan. Maka hasilnya adalah 9. Nah, ini tulisannya kan 9, kita kurang misalnya mau menambahkan tulisan di bagian depannya ya. Kita tambahkan dengan hasil penambahan adalah ya.
Seperti ini, kemudian kita berikan tanda positif. Kalau misalnya dengan cara seperti ini, jadi kita tuliskan string, kemudian kita tambahkan dengan hasil, kita coba lihat hasilnya. Ternyata tidak boleh, karena kenapa? Kok tidak boleh? Karena di sini kita lihat, dia perpaduan antara string, di sini kan string ya, tanda petik ataupun tanda petik double, dia adalah dianggap sebagai string. Sedangkan dari hasil ini, dia tipenya adalah numerik ya, ataupun angka. Nah, untuk bisa membuat dia menambahkan antara string ini dengan numerik, maka kita perlu merubah dari hasil ini sehingga dia tertulis sebagai sebuah string. Untuk membuatnya, kita bisa masukkan str seperti ini. Maka dia akan diubah dari tipe datanya berupa numerik, akan diubah menjadi tipe data string. Kalau sekarang saya jalankan, nah seperti ini ya, hasil penambahan adalah 9. Nah, misalnya di sini saya menambahkan sudah, misalnya saya kurangkan ya. Saya kurangkan, kemudian angkanya saya ganti, bukan lagi 36 sampai tapi 6 dan 3. Oke, kemudian hasil pengurangan adalah pengurangan. Ya, hasil pengurangan adalah angka 1 dikurangi dengan angka 3. Harusnya hasilnya adalah 3 ya. Kita jalankan. Hasil pengurangan adalah 3. Misalnya di sini kita bentuk dengan tanda perkalian ya. Nah, seperti ini. Angka 1 dikalikan dengan angka 2. Kita masukkan perkalian. Ya, coba kita jalankan. Hasil perkalian adalah 18. Begitu juga kalau misalnya ini kita bagi. Ya, kita tuliskan pembagian. Pembagian adalah 6 dibagikan 3 adalah 2. Ya, ini kita menuliskannya dengan bentuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, teman-teman, kita lihat di sini, ketika kita menuliskannya hasil pembagian adalah, kemudian kita tambahkan dengan concat. Sebenarnya, selain dengan cara ini, kita bisa menambahkan tanpa perlu memberikan tanda str ini ya. Ini kita bisa hilangkan misalnya str-nya. Nah, kemudian kita tambahkan, itu tidak perlu tanda spasi, kita bisa masukkan dengan tanda koma seperti ini. Ya, kemudian kita jalankan. Hasilnya sama ya, hasil pembagian adalah 2.0 ya, tanpa perlu menambahkan dengan operator tambah tadi untuk melakukan concat-nya. Karena di sini kita menggunakan tanda koma, maka dia langsung diketahui bahwa yang kita maksud adalah melakukan concat antara string dengan numerik. Nah, ini kita coba dengan operator, misalnya operator kuadrat ya, 6 pangkat 3. Hasilnya berapa? 6 kali 6, 36, dikalikan dengan 6 lagi, coba kita lihat hasilnya. Hasil kuadrat adalah 6 pangkat 3 ya. Kita lihat hasilnya adalah 216 ya. Ini adalah bentuk kuadrat. Nah, sebenarnya selain dengan bentuk kuadrat, bentuknya tanda bintang 2 kali seperti ini, kita bisa menggunakan fungsi namanya adalah PAW ya. Nah, PAW seperti ini. Nah, ketika dia menggunakan PAW, dia adalah bentuk kuadrat juga sebenarnya. Tinggal kita masukkan angka 1, kemudian diikuti dengan angka 2. Oke, coba kita jalankan lagi. Harusnya sama ya hasilnya. Hasilnya adalah 216. Hasil kuadrat adalah 216. Sama ya. Sebenarnya ketika kita menggunakan PAW ini, dia bisa menerima 3 buah parameter ya. Yang pertama adalah angka 1-nya, kemudian angka 2-nya, kemudian yang berikutnya untuk parameter yang ketiga, ini adalah bentuk modulonya. Jadi misalnya 6 pangkat 3 adalah 216, kemudian kita modulo bentuknya 10. Nanti hasilnya harusnya adalah modulo 216 modulo 10 harusnya hasilnya adalah 6 ya. Coba kita lihat. Nah, hasilnya adalah 6 ya. Hasil modulo adalah 6. Ya. Jadi 6 pangkat 3, 216, kemudian modulo 10 hasilnya adalah 6. Ya. Nah, selain dengan PAW, ada juga bentuknya adalah max. Ya. Dia akan melakukan perbandingan maksimal antara angka yang kita masukkan ke dalam parameter. Ya. Dia akan melakukan perbandingan. Jadi antara angka 1, kemudian dibandingkan dengan angka 2, kemudian akan dicari mana yang lebih maksimal. Ya. Hasil, saya hilangkan saja kuadratnya. Kemudian saya jalankan. Nantinya harusnya adalah 6 ya. Karena dia akan mencari maksimum antara angka 6, kemudian angka 3. Ya. Hasilnya adalah 6. Begitu juga kita bisa masukkan selain max ada juga min. Ya, kita coba jalankan. Nantinya harusnya dia adalah hasilnya 3 ya. Dia akan mencari minimum antara 6 dan 3. Nah, itulah beberapa operator yang nanti bisa kita gunakan ketika kita menggunakan tipe numerik di Python.